Pakar IT, akademisi, dan politisi masih terus menyoroti dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Bahkan sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap disebut memiliki jejak digital kriminal pemilu. Sistem informasi rekapitulasi milik KPU atau Sirekap masih terus dihujani kritik. Dalam diskusi yang digelar di Sekretariat Barikade 98 Cikini, Jakarta, para pakar IT, akademisi, dan politisi menyebut Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Hairul Anaswaidi, juga mengungkapkan berdasarkan bukti yang terkumpul terdapat jejak digital kriminal di balik Sirekap KPU. Sementara Sekjen DPP PDI Perjuangan menyatakan Sirekap hanyalah salah satu cara memanipulasi suara. Dugaan kecurangan pemilu juga didukung dengan penyalahgunaan kekuasaan dan instrumen negara. Tak hanya itu, Guru Besar Pidana Internasional Universitas Padjadjaran menilai banyak kelemahan dalam peraturan pemilu hingga memudahkan terjadinya kecurangan. Diungkapkan oleh para pakar IT, itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu. Dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi. Begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Proses pemilu ini, saya katakan sejak membuat undang-undangnya saja sudah banyak kelemahan. Kemudian juga peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga mudah orang untuk menyalahgunakan. Ini masalah besar. Para pakar IT, akademisi, dan politisi menyayangkan fungsi Sirekap yang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kemenangan salah satu pihak. Padahal seharusnya Sirekap sebagai sarana dalam mengawal suara rakyat. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Tidak tampilnya data perolehan suara pemilu 2024 di Sirekap membuat KPU disebut menutupi informasi publik. Sejumlah pihak pun menyebut pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang membingungkan. Untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa, telah bergabung bersama kami Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Ahmad Syarbini. Selamat sore, Mas Abi. Selamat sore, Mbak. Kita sama-sama memperhatikan dan mengetahui bahwa beberapa kali masyarakat mengeluhkan adanya indikasi kecurangan sehingga muncul dugaan kecurangan dalam penghitungan suara pemilu. Kalau dari Mas Abi sendiri bisa disampaikan kejanggalan-kejanggalan apa saja yang muncul, Mas? Ya, yang pertama kami menyoroti tidak terimplementasi dengan baik sistem informasi rekapnya, Sirekapnya ini ya. Nah, Sirekap ini walaupun sudah dibuat baik oleh ITB, tapi patut diduga ada keganjilan sehingga menimbulkan kegaduhan nasional ya. Nah, dengan tidak dibukanya secara terbuka kembali Sirekap ini malah semakin masyarakat bertanya, ya kenapa ini bisa terjadi? Padahal kita sama-sama tahu Sirekap ini menjadi alat bantu dan benar-benar dipakai oleh KPU ya. Bahkan saya tadi menyaksikan pagi tadi bagaimana ada saksi dari Partai Umat, Saudara Akhyar ya, yang menemukan penggelembungan suara dari salah satu partai ya, sehingga itu langsung dikoreksi. Itu pun menggunakan data Sirekap. Nah, untuk yang Pilpres ini yang kami lihat banyak sekali keganjilan yang memang jejak digitalnya sudah banyak ditemukan oleh para pakar IT. Ya, pakar IT yang kemarin rapat melakukan FGD ya, sudah menemukan salah satunya oleh Hairul Anas, kemudian ada Dr. Leoni. Ya, jejak-jejak digital inilah yang meragukan keabsahan dari hasil pemilu Pilpres ini. Kira-kira begitu, Bu. Dan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan sejauh ini apa aja, Mas? Yang pertama, yang kami dapat laporan, Saudara Hairul Anas sudah berhasil mengumpulkan 440.000 perubahan data yang ada ya. Dan itu juga ada di 35.000 lebih TPS. Itu data-data yang memang sudah di-capture oleh Saudara Anas. Jadi jejak digital ini memang tidak sedemikian dapat dilupakan gitu, karena jejak digital ini berhasil ditelusuri sehingga jejak-jejak ini bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan dengan adanya hak angket ini audit forensik IT Sirekap
maupun yang web maupun yang mobile ini bisa dilakukan, dan itu kita bisa menemukan keganjilan-ganjilan yang ada. Saya kira begitu, Mbak. Oke, berarti ini bukti-bukti sebanyak 440.000 perubahan data itu sudah dikumpulkan, sudah ditelusuri, dan juga ininya nanti akan diserahkan begitu pada saat. Oke, dan sejauh ini masih ada pergerakan lebih lanjut yang dilakukan khususnya dari teman-teman di ITB nggak, Mas? Karena ini kan juga menyangkut dengan nama baik dan juga marwah ITB sendiri ya, Mas ya? Betul sekali, justru karena kami sendiri alumni ITB bersama teman-teman pakar IT lainnya sebenarnya sudah melakukan klarifikasi ya. Kita minta rektor ITB untuk mengklarifikasi. Karena kami sangat meyakini bahwa institusi rektor ITB atau institusi ITB ini insya Allah tidak terlibat ya. Sehingga dengan cawe-cawe yang cukup memalukan ini. Dan kami sangat yakin untuk itu. Tapi kalau ada oknum yang memang terlibat dengan cawe-cawe ini terhadap konspirasi yang diduga seperti ini, ya itu silakan hukumlah yang akan mengadili. Kira-kira begitu. Dan dengan adanya klarifikasi ini cukup bisa meredam kegaduhan di tengah masyarakat atau kegaduhan nasional nggak, Mas? Tergantung dari rektor ITB sebenarnya. Dan mudah-mudahan saya juga meyakini kenapa rektor ITB ini bisa melakukan atau berdiam diri, karena mereka ada kontrak NDA kan, ada atau kontrak MOU yang non-disclosure agreement yang tidak boleh dikeluarkan kan. Tapi kalau dipanggil oleh DPR atau hak angket dilakukan, saya yakin pihak ITB juga akan membuka ini semua. Dan semua tabir kecurangan ini bisa akan terbuka lebih jelas. Dan saya dengar dalam diskusi rapat kemarin dengan Pak Hasto ya, Sekjen PDIP, PDIP siap untuk buka ini semua diangket nanti. Demikian, Mbak. Berarti sekarang masih menunggu ya langkah lanjutannya, karena masih menunggu juga bagaimana hak angket nantinya apakah akan digulirkan atau tidak. Mas, tapi gini Mas, hasil hitung Sirekap ini kan sebetulnya tidak dipertontonkan atau tidak ditunjukkan ke publik. Ini bisa dianggap sebagai inilah celahnya sehingga adanya indikasi kecurangan itu bisa terjadi, Mas. Betul. Ini dari Pak Hairul Anas yang pakar IT, dia sudah capture lebih dari 80% ya data yang ada di KPU. Jadi kalau data yang di KPU ini aja kita gunakan jadi benchmarkingnya, kemudian digunakan juga atau dibandingkan dengan data-data dari para paslonnya, baik paslon 01, 02, dan 03, saya yakin ini akan diketemukan nih. Anomali ini akan ditemukan, dan saya juga meyakini sekali kan tidak ada lah paslon yang memang kalau memang ternyata menang dikotori dengan isu-isu kecurangan. Oleh karena itu saya menghimbau baik paslon 01, 02, 03 bersatu padulah kita bersama-sama keluarkan C1-nya bersama KPU sehingga kita buka semua lebih transparan. Demikian, Mbak. Oke, kita tahu nih Mas ya bahwa besok akan diumumkan siapa yang akan memenangkan pemilu 2024. Dan sebelumnya juga KPU sendiri telah secara gamblang menyampaikan bahwa saya sempat mencatat bahwa kalau Sirekap ini tidak akan jadi komponen sah penghitungan suara. Karena nantinya penghitungan suara dilakukan secara manual, berjenjang, karena ini Sirekap hanya sebagai alat bantu saja. Tapi di sisi yang lain, pemantauan perhitungan suara ini kan hanya bisa kita lihat dari Sirekap. Nah, ini yang menarik, Mbak. Saya baru tadi siang lah tepatnya, siang saya menyaksikan bagaimana Ketua KPU Pak Hasyim Asyari ini sebenarnya menghitung hasil dari pileg ini dengan benchmarking dari data Sirekap. Jadi bukan berarti data Sirekap tidak digunakan, ya terutama Sirekap yang web ya. Dan saya menyaksikan sekali dan saya mengapresiasi kepada KPU sebenarnya Pak Hasyim Asyari bahwa saat itu walaupun ini penghitungan berjenjang, tapi saksi nasional di Partai Umat itu berhasil melakukan keberatan terhadap salah satu partai, ya saya sebut aja Partai PSI ya, yang dihaturkan keberatan oleh Partai Umat sehingga dikoreksi menjadi catatan. Dan artinya data Sirekap ini digunakan sebenarnya dan menjadi benchmarking untuk putusan KPU. Cuma tidak dibuka secara transparan seperti di awal-awal. Nah, harapan kami Sirekap ini kembali dibuka sehingga masyarakat pun bisa melihat. Berarti sebetulnya menurut Mas Ahmad sendiri ada ketidakkonsistenan antara pernyataan Ketua KPU dengan realisasinya bahwa yang sebelumnya Gimana, Mas? Betul sekali. Tidak konsisten dalam pengertian sebenarnya dipakai, tapi seperti ya udahlah ini kan bukan yang diutamakan atau tidak pakai data itu sehingga nggak perlu ditayangkan.
Saya pikir nggak begitu. Alangkah baiknya KPU di awal-awal ya, karena ini juga kami melihat produk Sirekap dari ITB ini sudah menjadi kado terbaik ya menurut saya, karena benar-benar input datanya dari TPS. Ini sebenarnya permasalahan ini, kegaduhan ini nggak perlu terjadi kalau memang transparansinya dilakukan secara konsisten. Karena TPS itu diinput di hari pertama, tanggal 14 dan tanggal 15. Dan sebenarnya di tanggal 15 pun kita sudah tahu siapa pemenang yang sebenarnya. Ya kan? Oleh karena itu, kenapa harus ragu untuk dibuka? Demikian. Berarti ada dugaankah bahwa Ketua KPU juga bermain di sini, Mas? Nah, saya nggak bisa menuduh seperti itu ya, karena semua ini harus dibuktikan. Oleh karena itu, saya menyarankan harus ada kesadaran dari semua pihak. Audit forensik IT sangat perlu lewat hak angket misalnya, karena hanya DPR yang mungkin yang bisa memerintahkan KPU ataupun ITB untuk membuka ini semua. Ya, karena memang saya sempat membaca juga sebuah informasi begitu dari pengamat juga menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini disampaikan sebagai governmental crime seperti itu. Jadi ketika memang crime ini sudah terjadi dan dalam pemerintahan, kemudian pertanyaannya siapa yang akan menghakimi dan siapa juga yang akan mengadili. Sementara besok juga kita sudah akan menyaksikan hasil perhitungan suara, dan menurut Muhammad sendiri berapa persen kesalahan hitung yang kemungkinan terjadi dari Sirekap? Ya, dari diskusi kami dengan Harun Hanas barusan ya, 1 jam yang lalu lah, ya kan. Ini margin errornya bisa sampai 30%. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Dan Mas Anas malah meyakini ini nggak ada yang mungkin menang dalam 1 putaran. Dan ini 2 putaran. Kira-kira begitu. Iya, karena memang secara logika saja dengan adanya 3 paslon memang sangat diragukan sendiri bisa menang 1 putaran. Oke, yang terakhir Mas, sebetulnya ini relevan nggak ya kalau seumpama Sirekap ini dibawa sebagai salah satu alat bukti di MK sebagai indikasi kecurangan? Oh, sangat relevan. Karena jejak digital dari IT itu sangat jelas, terang benderang. Dan itu tidak bisa dipungkiri, tinggal para pihak ini mau nggak. Dan bangsa ini harus belajar, Mbak. Karena sudah berapa kali kita pemilu dengan model seperti ini, dan kecurangan-kecurangan seperti ini atau kegaduhan-kegaduhan ini, beberapa banyak pertanyaan yang tidak terbuka secara transparan. Gitu. Dan ini harus dibuka oleh kita, dan saya berharap DPR membuka ini daripada pengadilan rakyat yang nanti akan membuka semua. Saya pikir demikian. Baik, lebih baik DPR yang membuka sebelum nanti rakyat yang bertindak. Betul. Dan kami tidak menginginkan, jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai ada kegaduhan nasional ya Mas ya? Betul, setuju Mbak. Baik, terima kasih Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Ahmad Syarbini. Selamat sore Mas, selamat beraktivitas. Selamat sore, mereka. Pemirsa, resah hak angket dugaan kecurangan pemilu tak kunjung terwujud. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket lebih dulu. Sementara PDI Perjuangan masih menyusun naskah akademik sebelum menggulirkan hak angket di DPR. Koalisi Perubahan mengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR lebih dahulu. Ketiga parpol itu adalah Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka resah lantaran usulan hak angket terkesan lambat dan tak kunjung terwujud. Ketiga parpol berharap bisa benar-benar sejalan dengan PDI Perjuangan dalam menggulirkan hak angket di DPR. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama lebih dari 1 fraksi, kita kan bisa bertiga. Kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Ya dong. Berarti itu artinya begini, kita rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai, tiga partai ini. Sementara itu, PDI Perjuangan telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Naskah disunting langsung oleh Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
Menurut Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serius mengawal hak angket meski tidak turun tangan langsung. Tadi saya katakan Bu Mega itu bukan tidak mau memimpin. Jangan dibilang Bu Mega diajak memimpin lalu tidak buka. Bu Mega itu mau. Tetapi ini belum saatnya karena perkembangan politik itu masih dinamis, masih banyak yang akan terjadi. Jadi Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas gitu. Tapi itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu. Bu Mega masih menunggu situasi yang lebih konkret dilihat dari berbagai aspek. Jadi jangan ditulis Bu Mega tidak mau memimpin angket. Belum turun, itu urusan angket itu urusan teknis anggota DPR. Belum lama ini 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan juga mendorong para ketua umum parpol untuk segera mengajukan hak angket. Mereka menulis surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PKB, Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen PKS, dan Ketua Umum P3. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah wacana hak angket, Presiden Joko Widodo memanggil 2 menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa kemarin. Dan dalam pertemuan, Presiden titip salam kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pada Pilpres mendampingi Anies Baswedan menjadi cawapres. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim dipanggil ke Istana Merdeka Senin pagi oleh Presiden. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Pemanggilan 2 menteri PKB ini berlangsung di tengah wacana angket DPR untuk selidiki dugaan kecurangan pemilu. Walau begitu, Abdul Halim menyatakan pertemuannya tidak membahas soal angket. Usai pertemuan, Presiden juga titip salam ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Barang Pak Halim kan ya? Nanti ya. Termasuk capaian RPJMN dan apalagi sekarang sudah mendekati selesainya masa baktinya Pak Presiden. Jadi saya melaporkan semua yang kinerja yang sudah kita lakukan dan capaian-capaian RPJMN. Bu Ida juga melaporkan hal yang sama. Jadi intinya itu sebenarnya soal kita ke Pak Presiden yang kebetulan memang kita minta waktu bersamaan supaya waktunya Pak Presiden lebih efektif, karena kita juga sekaligus melaporkan dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan Bu Ida sebagai kader PKB untuk nyalek kemarin. Enggak bahas itu sama sekali. Jadi enggak ada pembahasan angket karena beliau tahu kita hadir ini menghadap dalam kapasitas sebagai menteri. Yang kebetulan caleg. Yang kebetulan nyalek dan kader PKB. Loh, kita ini kan koalisinya Pak Presiden, gimana toh? Pertanyaannya. Ya, nggak pernah ada masalah. Kita ini koalisinya Pak Presiden Jokowi. Sejak pemilu Pilpres dulu sampai sekarang, saya jadi menteri, beda jadi menteri karena memang bagian dari koalisinya Pak Presiden Jokowi. Sementara itu, PDI Perjuangan menemukan adanya penggunaan algoritma untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud sehingga tidak bisa menembus 17% dalam Pilpres 2024. Hasil audit forensik bahkan menyebut pemilihan Presiden 2024 seharusnya berlangsung 2 putaran. Bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1.
Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas, termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur sistematis. Pemirsa, menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menggelar pengucapan sumpah gugus tugas dukungan penanganan perkara. Mahkamah Konstitusi membentuk gugus tugas pendaftaran sengketa perselisihan hasil pemilu di tengah kian dekatnya tenggat penetapan pemilu. Gugus tugas ini melibatkan ratusan anggota staf sekretariat MK. Mereka dibagi ke dalam sejumlah des berbasis tugas. Mulai dari pendaftaran hingga konsultasi, peserta pemilu memiliki waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Integritas